Raden Ajeng Kartini terkenal karena kemampuannya dalam menulis dan pemikiran-pemikirannya yang inovatif. Secara tidak langsung, dia menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia dari perspektif yang sebelumnya terpinggirkan. Kartini hanya mendapatkan pendidikan hingga sekolah dasar saja. Lahir pada 21 April 1879 di Jepara, pada masa itu Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Berkat kedudukannya dalam keluarga ningrat, ia bisa bersekolah di Europe's Largest School. Di sekolah tersebut, Kartini berteman dengan anak-anak pejabat Belanda. Karakter Kartini mulai terbentuk di sekolah ini. Ia memiliki pemikiran terbuka karena bergaul dengan teman-teman dari Indonesia dan Belanda. Seorang sahabatnya pernah bertanya kepada Kartini tentang cita-cita dan mimpinya. Namun saat itu, Kartini bingung dan tidak bisa menjawabnya. Pertanyaan tersebut terus menghantuinya, hingga akhirnya ia menanyakan kepada ayahnya. Sang ayah menjawab singkat, bahwa kelak ia akan menjadi Raden Ayu. Saat itu, Kartini tidak terlalu memikirkan arti dari jawaban tersebut. Pada usia 12 tahun setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Kartini merasa bahwa situasinya sangat tidak adil. Meskipun anak-anak di Indonesia, khususnya perempuan, bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, ia malah tidak diizinkan melanjutkan sekolahnya karena akan menikah dengan menyandang gelar Raden Ayu, gelar kebangsawanan Jawa yang harus menikah dengan laki-laki ningrat lainnya. Sebelum dipinang, Raden Ayu, seorang perempuan bangsawan yang sudah berusia 12 tahun, harus melewati proses pingitan, seperti upacara cukur rambut dan upacara adat lainnya. Di awal masa pingitannya, Kartini merasa jenuh dan iri dengan teman-teman dan saudaranya yang masih bisa bersekolah. Namun, ada dua orang yang masih peduli dengan Kartini. Pertama adalah kakak laki-lakinya yang mengirimkan buku berkualitas dari luar negeri untuk memenuhi rasa ingin tahu Kartini tentang ilmu pengetahuan. Dan kedua, ada Nyonya Mary Olvingsworth yang membuka wawasan Kartini ke dunia lain. Pada masa pingitannya, Kartini mengisi hari-harinya dengan belajar memasak, membatik, dan menulis surat. Untuk menghilangkan kejenuhannya, ia membaca buku tentang feminisme dan anti perang. Semangat Kartini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan tumbuh dari buku-buku yang ia baca. Meskipun tidak menempuh pendidikan formal, Kartini memiliki kemampuan menulis yang luar biasa. Pemikirannya tidak hanya tertulis dalam benaknya, namun juga mulai ditunjukkan dalam sikapnya terhadap adat dan tradisi di sekitarnya, terutama pada kedua adik perempuannya. Kartini tidak ingin adik-adiknya mengikuti adat istiadat kuno yang menempatkan perempuan di bawah kendali laki-laki. Ia memperlihatkan sikap ini dengan mengizinkan adiknya berbicara dengan tanpa mengikuti aturan-aturan tersebut. Keyakinan Kartini untuk memperjuangkan haknya sebagai manusia yang setara dengan adik-adiknya akhirnya berhasil meyakinkan ayahnya. Dan mereka semua dibebaskan dari pingitan. Pada 2 Mei 1898, Kartini dan adik-adiknya dapat berkunjung ke Semarang untuk menghadiri perayaan penobatan Ratu Wilhelmina. Setelah bebas dari pingitan, Kartini mulai mendirikan sekolah pertamanya untuk perempuan pribumi. Awalnya, sekolah ini hanya berisi 1 murid saja. Karena bagi masyarakat pribumi, menyekolahkan anak perempuan dianggap hal yang aneh dan radikal. Kartini juga dianggap sebagai jurnalis pertama di Indonesia. Karena pada masa pingitannya, ia sempat mengirimkan surat-surat agar bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri. Namun permintaannya ditolak. Alasan lainnya adalah karena kondisi kesehatan ayah Kartini yang semakin menurun. Pada pertengahan tahun 1903, saat Kartini berusia 24 tahun, Kartini yang ingin melanjutkan pendidikannya sebagai guru terhalang karena ia mendapat lamaran dari Bupati Rembang. Kartini dilamar untuk menjadi istri keempatnya, dan Kartini sempat menolak.
Namun pada saat itu, perempuan yang sudah berusia 24 tahun namun masih melajang adalah sebuah aib di masyarakat. Banyaknya perkataan dari masyarakat terkait dengan hal itu menjadikan kesehatan ayah Kartini semakin menurun. Dan akhirnya Kartini bersedia untuk menikah dengan Bupati Rembang kala itu. Namun, Kartini memberikan beberapa syarat dalam pernikahannya, yaitu seperti menolak berjalan jongkok, berlutut, menyembah kaki pria, dan gestur-gestur lain yang tidak melambangkan kesetaraan. Syarat lainnya adalah Kartini meminta agar ia dapat berbicara dengan suaminya dengan menggunakan bahasa Kromo Ngoko, bukan dengan bahasa Kromo Inggil. Adipati Aryo Joyo Adiningrat menerima semua syarat itu karena wasiat mendiang istrinya yang meminta anak-anak mereka diasuh dan dibesarkan oleh Kartini. Dari pernikahannya dengan Adipati Aryo Joyo Adiningrat, lahirlah satu bayi laki-laki yang diberi nama Raden Mas Sosalit Joyo Adiningrat. Namun sayangnya setelah beberapa hari pasca melahirkan putra pertamanya, kondisi kesehatan Kartini semakin menurun secara drastis dan pada akhirnya ia meninggal pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Setelah Kartini wafat, kemudian J.H.A. Bendanon membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Kumpulan surat itu ia susun menjadi sebuah buku dengan berjudul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Sejak saat itu, suara Kartini tersebar ke seluruh Eropa dan Hindia. Dari buku yang berisikan gagasan Kartini itu pun semakin dikenal sebagai sosok perempuan pertama pemecah keheningan dan menjadi suara inspirasi sekaligus menjadi pelopor revolusi budaya di tanah Nusantara. Pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Ia menjadikan tanggal kelahiran Kartini sebagai Hari Kartini seperti yang kita ketahui sekarang. Pada tahun 1912, Yayasan Kartini mendirikan sekolah wanita pertama di Indonesia. Sekolah tersebut dikenal dengan nama Sekolah Kartini atau Kartini School. Pendirian sekolah ini merupakan langkah penting dalam perjuangan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi perempuan Indonesia, yang kemudian disusul pembangunan sekolah Kartini di daerah Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, Cirebon, dan daerah lainnya. Kartini meninggal dunia pada usia yang sangat muda, hanya berusia 25 tahun pada tanggal 17 September 1904. Namun, warisannya tetap hidup dan menjadi inspirasi banyak perempuan Indonesia dan gerakan emansipasi perempuan di seluruh dunia. Pada hari lahirnya, yang kini diperingati sebagai Hari Kartini di Indonesia, banyak perempuan memperingati jasanya dengan berbagai kegiatan untuk menghormatinya. Perjuangan Kartini untuk hak-hak perempuan dan pendidikan telah mengilhami banyak orang dan menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia.